Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sebelum mengawali aktivitas Anda hari ini, kami akan sajikan sejumlah berita aktual dan menarik. Berikut 3 berita utama pagi ini. Kawanan balapan liar kocar kacir saat akan dirazia petugas di kota Makassar. Kepala Puskesmas di Kabupaten Luwu Utara mengamuk saat rapat bersama stafnya membahas insentif tim vaksinator COVID-19. Jelang Ramadan, pelaku perjalanan mulai meningkat di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Kita ke informasi utama, perkarangan warga di Desa Kampale, Kabupaten Sidrap terpaksa menjadi jalan alternatif. Bagaimana tidak, jalan beton sepanjang 20 meter amblas yang membuat warga di Dusun Kampale 2 terisolasi. Jalan alternatif yang menggunakan pekarangan rumah warga ini merupakan imbas dari amblasnya jalan beton di Desa Kampale, Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap. Warga yang rumahnya di sekitar jalan beton harus merelakan pekarangan rumahnya menjadi jalan alternatif agar aktivitas di desanya bisa berjalan. Kapolsek 2 Pitue mengatakan pemanfaatan pekarangan sebagai jalan alternatif agar warga di Dusun Kampale 2 tidak terisolasi imbas amblasnya jalan beton. Ya memang 2-3 minggu kemarin ini memang arus sungai ini agak deras akibat karena hujan yang terus-menerus turun yang diakibatkan oleh hujan yang dari arah Kabupaten Wajo sehingga dari Kabupaten Wajo sehingga ini kemungkinan arus sungai itu yang banyak masuk ke pertemuan ini sehingga mengakibatkan sekitar sungai itu mengalami endapan yang tidak memungkinkan untuk bisa bertahannya tanah yang ada di atas. Sebelumnya, jalan beton penghubung Desa Kampale ambles sedalam 3 meter pada 26 Maret lalu. Warga akhirnya menutup jalan beton dengan tenda agar tidak dilintasi. Sekretaris Desa Kampale mengatakan jalan beton sebelumnya sudah terlihat retak beberapa hari sebelumnya, namun tetap dilalui warga. Sekitar kurang lebih 20 meter yang longsor, namun kedalamannya sekitar kurang lebih 3 meter. Itu yang terjadi kemarin sekitar kurang lebih jam 3 sore. Namun sebelumnya, sebelum sholat Jumat kemarin, ya terjadi hanya kakak saja, artinya itu belum seperti yang terjadi sekarang ini. Baru sekitar setengah meter kemarin itu sebelum sholat Jumat, nanti setelah sekitar jam 3 baru longsor turun ke bawah. Untuk hari ini tadi menurut laporan dari masyarakat sekitar jam 2 malam tadi subuh terjadi longsor kembali, yang itu yang diperkirakan sekitar kurang lebih 3 meter kedalamannya. Amblesnya jalan beton sepanjang 20 meter ini diduga karena tergerus air sungai saat banjir yang melanda kampung ini sebulan lalu. Apalagi tanah itu merupakan timbunan saat pembangunan jalan penghubung desa pada 2017 lalu. Sebagian jalan beton juga terlihat retak, warga khawatir amblasnya jalan semakin meluas. Mereka berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera memperbaiki jalan ini karena merupakan satu-satunya akses keluar masuk di Desa Kampale. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Kawanan balap liar di Kota Makassar kocar kacir saat didatangi petugas gabungan TNI Polri. Seorang joki balap liar ditangkap, 7 motor tanpa surat kendaraan juga disita petugas. Statistik Provinsi Sulawesi Selatan ditangkap karena mencuri laptop milik pegawai BPS. Pelaku mencuri laptop untuk membayar tunggakan cicilan ponsel miliknya. Kita ke informasi selanjutnya, Security Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan ditangkap karena mencuri laptop milik pegawai BPS. Pelaku mencuri laptop untuk membayar tunggakan cicilan ponsel miliknya. Seorang security Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Pria 27 tahun bernama Imam Kautsar ini ditangkap karena mencuri laptop milik pegawai BPS.
Saat ditangkap, pelaku sempat mengelak perbuatannya, namun setelah diinterogasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Pelaku mengatakan ia melancarkan aksinya pada dini hari dan hanya seorang diri. Ia mengambil laptop di ruang staf kantor bagian jaringan di lantai 2. Ia terpaksa mencuri karena terdesak tunggakan cicilan ponsel. Sekarang begini, kau bicara jujur, apa yang pernah kau perbuat baru-baru? Apa yang aku install, Pak? Selain itu apa lagi? Apa? Hah? Ada Yang CCTV kebohongan? itu, ada Kasih CCTV. ketemu. Mau saya kasih ketemu. CCTV itu? Mau saya kasih ketemu. Kalau saya kasih ketemu, saya kasih. Iya, biar Apa baru-baru kau bawa? Mending kau bicara. Banding terbuka kok, mobil banding. Apa baru-baru kau Apa perbuat? kau bawa di update? Apa yang kau bawa di update? BTP, Pak. Di update, BTP. Apa kau Bawa isi? apa? Apa? Apa kau garis itu? Apa enggak deh? Apa enggak ada? Oh jujur misalnya. Oh iya, nanti teman. Yang mau bilang temanmu. Kamu apa itu? Apa itu? Laptop. Iya. Di mana kau ambil? Di mana Jujur kau kau. Iya. Susah Jujur, itu kalau Di susah. mana kau ambil? Di mana kau ambil? Di mana? Di sana mana? Siapa punya? Sini. Iya. Kau Kau minta curi? izin enggak sama orangnya? Pelaku menjual laptop curian seharga 5 juta rupiah. Kasubnit 3 Jatanras Polrestabes Makassar mengatakan pelaku sengaja mencuri dini hari karena tak ada aktivitas di kantor. Untuk pelaku melakukan aksinya, pelaku pada saat malam hari kantor sedang kosong, pelaku melakukan aksinya untuk mengambil laptop di lantai 2. Untuk yang barang bukti yang disita, Komandan? Jadi untuk barang bukti disita, 1 unit laptop serta baju yang dikenakan pelaku. Ini barang bukti ini milik pegawai atau milik kantor atau di mana, Komandan? Jadi barang tersebut atau laptop tersebut adalah milik seorang pegawai di kantor tersebut. Bagian Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini jalani proses hukum di Polrestabes Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kepala Puskesmas di Kabupaten Luwu Utara mengamuk saat rapat bersama stafnya. Amukan Kepala Puskesmas itu dipicu hal sepele, hanya karena tersinggung dengan cara duduk stafnya. Video amatir ini merekam saat seorang pria yang merupakan kepala puskesmas mengamuk di salah satu ruangan. Kepala Puskesmas Sukamaju Kabupaten Luwu Utara itu mengamuk sampai ditahan beberapa pegawai. Video berdurasi 24 menit viral dan jadi perbincangan warganet. Beredarnya video keributan itu, DPRD Luwu Utara memanggil seluruh staf Puskesmas. Ternyata keributan terjadi saat rapat membahas insentif tim vaksinator COVID-19. Kepala Puskesmas Sukamaju mengatakan ia mengamuk karena tersinggung dengan cara duduk stafnya. Namun stafnya tidak terima sehingga keributan terjadi. Bukan karena dipertanyakan terkait insentif, bukan itu Pak. Bukan karena insentif dipertanyakan oleh Mas Ita, bukan. Dan itulah lebih kepada etika. Etika Pak. Etikanya terhadap saya sebagai boleh katakan orang tua dan sebagai pimpinan sudah tidak ada Pak. Namun staf yang dimaksud Kepala Puskesmas, Masita merasa heran dengan alasan pimpinan. Ia merasa tindakannya tak ada hubungannya dengan rapat yang tengah digelar. Setelah kami pertemuan, saya memang membahas sesuatu, beberapa poin-poin tentang masalah-masalah. Dan baru ketemu pada hari ini, saya heran kenapa dia sampai ngamuk. Katanya karena posisi saya duduk tidak sopan atau apa, padahal saya sehari-hari memang duduk seperti itu. Kemudian saya bahas masalah-masalah insentif dan apa, dan itu imbas ternyata dari pertemuan di Uniar. Di Uniar saya membahas masalah pembuatan SK tim vaksinasi COVID, kemudian sistem pembayaran insentifnya, dan itu ada tertuang dalam SK. Itu imbas dari itu kami pertemuan, dia emosi. Jadi setiap apa yang disampaikan menjadi masalah jadinya. Akhirnya permasalahan di Puskesmas Sukamaju diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua pihak diharap tidak mengulangi tindakannya yang bisa merugikan pribadi maupun lembaga pemerintahan hanya karena masalah sepele. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Utara.